Nah, kalau al-uluhiyah diambil dari nama Allah yang memiliki makna dzul uluhiyah, zat yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi atau dipertuhankan. Uluhiyah itu. Atau diambil dari kata al-ibadah, yakni perbuatan hamba. Hamba tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Baik, kita bahas satu persatu insyaallah, dan ini karena kaidahnya banyak, ada ratusan kaidah, maka kita tidak ada target untuk menghatamkan dalam 1-2 pertemuan, ya, tidak masalah, semampunya kita kaji. Karena ngaji kitab masalah akidah, masalah tauhid ini jamaah harus diulang-ulang. Antum jangan bosan-bosan dan jangan protes kepada ustadz yang kalau ngajar, kalau memberikan kajian, apa bahasanya, kitabut tauhid, apalagi usulul tsalatsa, qawaidul arba'ah, kasyfus syubhat misalnya. Jangan. Karena bisa jadi kita 1 kali ngaji belum paham, 2 kali belum, ya, mungkin para ulama saja jemaah sekalian, para ulama, para masyayikh kita itu kalau ngaji usulul tsalatsa itu tidak 1 kali 2 kali, duduk di majlis berpuluh-puluh kali. Dan demikian metode para ulama dalam belajar. Imam Al-Muzani saja, muridnya Syafi'i, baca kitab Risalah itu 50 kali baru paham katanya. 50 kali. Imam Ahmad bin Hanbal ngaji masalah haid saja, haid perempuan, keluar darah setiap bulannya, ya, itu subhanallah 10 tahun baru paham. Ini bukan berarti Imam Ahmad kok belet bodoh sekali gitu. Bukan. Artinya sampai mendalami, memahami, ya. Artinya ngaji itu tidak 1 kali langsung paham, tidak. Tapi jangan dijadikan kesempatan. Oh lah Imam Ahmad 10 tahun nih aku ora paham-pahami, wajar loh, ojo. Jangan. Para sahabat 10 tahun baru paham Al-Baqarah, 10 tahun. Jadi bukan berarti kita boleh bodoh, bukan artinya betapa para ulama kalau mempelajari ilmu agama ini tidak gampang, tapi perlu waktu. Baik, kita kaji kaidah yang pertama jemaah, ya. Tauhidul uluhiyah yatadhammanu tauhida ar-rububiyah. Tauhidul uluhiyah yatadhammanu tauhida ar-rububiyah. Artinya tauhid uluhiyah itu terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Ingat ini, tauhid uluhiyah itu sudah mengandung di dalamnya itu ada tauhid rububiyah. Kalau kita mau balik, mungkin Pak Yitno nanti ini sesekali ada papan tulis, ya, dan antum juga nanti biar bisa catat sesekali, seperti tauhid bagi berapa bagian apa, insyaallah kadang-kadang juga untuk mempermudah dalam masalah pemahaman, insyaallah untuk ke depan, ya, ada papan tulis. Terus spidolnya warna 3 lah supaya beda, nanti untuk nulis Arabnya, terjemahannya nanti spidolnya 3, hijau, merah, kuning, kelabu, ya. Baik. Kalau kita mau balik, kalau tadi kan tauhid uluhiyah mengandung di dalamnya tauhid apa? Sudah masuk rububiyah. Baik. Kalau kita mau balik, tauhid rububiyah bagaimana? Mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Ini semakin paham insyaallah dengan yang tadi. Tauhid uluhiyah sudah mengandung di dalamnya ada tauhid rububiyah. Artinya jemaah, orang kalau sudah bertauhid uluhiyah nggak usah dipertanyakan, nggak usah dicurigai. Kalau orang sudah beruluhiyah nggak usah dipertanyakan rububiyahnya, pasti. Kalau orang buang air besar pasti kencing enggak? Ada yang enggak. Tapi orang yang buang air kecil belum tentu kan buang air besar. Itu segampangannya. Jadi orang kalau sudah bertauhid uluhiyah, enggak usah dipertanyakan rububiyahnya,
Gak usah dicurigai, pasti itu sudah ngikut sudah, karena mengandung di dalamnya sudah. Tidak mungkin dia akan nyembah Allah kalau tidak percaya Allah yang memberi rizki. Tidak mungkin dia akan nyembah Allah kalau dia misalnya tidak percaya kalau Allah yang menghidupkan, mematikan, menguasai alam semesta dan yang menciptakannya. Tapi kalau orang baru tauhid rububiyah, mengaku yang menciptakan, menghidupkan, mematikan Allah, belum tentu dia bertauhid uluhiyah. Buktinya Abu Jahal, buktinya orang-orang musyrikin Quraisy, mereka bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ya, bahkan iblis pun bertauhid rububiyah, mengakui yang menciptakan adalah Allah. Berarti kalau tauhid rububiyah mengharuskan, menuntut, mengharuskan adanya tauhid uluhiyah, tapi kalau tauhid uluhiyah sudah mengandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Jelas enggak di sini jemaah? Baik. Masuk kedua. Kaidah yang kedua adalah la ilaha illallah. Subhanallah. Inilah seagung-agung kaidah dalam tauhid uluhiyah, yaitu apa? Lafaz kalimat tauhid itu sendiri, yaitu la ilaha illallah. Artinya jemaah, la ilaha illallah itu bukan tauhid rububiyah, bukan. Uluhiyah ini. Jadi arti la ilaha illallah bukan tiada yang menciptakan langit bumi selain Allah, bukan itu maknanya. La ilaha illallah itu maknanya adalah tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu sebesar-besar kaidah dalam tauhid uluhiyah. Apa? La ilaha illallah. Jangan diartikan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Karena ini menyelisihi juga hakikat, menyelisihi juga kenyataan. Karena banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, yakni banyak yang dipertuhankan selain Allah. Maka maknanya adalah la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. La ma'bud, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi, bihaqqin dengan benar. Jadi lafaz bihaqqin ini harus ada, karena itu sebagai khobar. Kalau antum belajar bahasa Arab, ya, kalau kata-kata bahasa Arab diawali dengan isim seperti itu kan asalnya Allah haqqun, ya, Allah haqqun. Memakai kata-kata la maka menjadi la ilaha. Asalnya tuh ilahun haqqun. Jadi la ilallah itu asalnya ilahun haqqun, sesembahan yang benar. Lalu diperkuat dengan kata-kata penafian la, maka la yang asalnya ilahun menjadi la ilaha. La ilaha, haqqunnya tetap ada. La ilaha haqqun ada, namun tidak dicantumkan. Jadi tinggal la ilaha illallah. Makanya illallah atau illallahi atau illahu sama ikut yang tadi, la ilaha haqqun ilallahu. Jadi yang benar pada kalimat la ilaha illallah itu ada khabar yang dibuang di situ, yang dibuangnya adalah ditakdirkan haqqun, dalam bahasa Arab demikian. Maka la ilaha haqqun, tidak ada sesembahan yang hak, maksudnya yang benar. Adapun sesembahan yang lain yang tidak benar banyak, adapun yang benar hanya satu saja. Maka keliru kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan keliru kalau tidak ada sesembahan kecuali Allah pun keliru. Karena sesembahan selain Allah banyak, jemaah. Banyak sesembahan selain Allah. Di India paling banyak. Di India itu paling banyak. Ular sesembahan. Bahkan alhamdulillah sekarang ini ada loh kemaluan perempuan dijadikan sesembahan. Ya, saking begitu kerasnya, dahsyatnya fitnah di akhir zaman ini, manusia sampai demikian tersesat. Karena orang-orang dulu jemaah, maka nanti akan ada kaidah di sini bahwa syirkul mutaakhirin, perhatikan, syirkul mutaakhirin a'zam minasyirkil mutaqaddimin. Ya.
Kesyirikan orang-orang belakangan zaman kita sekarang ini lebih dahsyat daripada kesyirikan orang-orang dahulu. Kenapa? Dari mana segi dahsyatnya? Orang dahulu kalau nyembah-nyembah selain Allah, dia nyembah orang yang baik-baik. Kalau dia nyembah selain Allah, lumayanlah malaikat yang disembahnya, nabi-nabi yang disembahnya, orang-orang soleh yang disembahnya. Lah sekarang ini anak sapi disembah, anak sapi. Antum lihat di video itu ada orang India minum air kencingnya sapi, jemaah. Sapi. Ya. Apalagi ada yang nyembah yang khayalan, enggak ada kenyataannya, seperti Nyi Roro Kidul. Mana ada Nyi Roro Kidulnya? Kapan? Nyi Roro Kidul enggak pernah muncul, tapi selalu muncul di film-film. Enggak pernah muncul kenyataannya. Tapi itu diagungkan, disembah, sampai saudara-saudara kita, ini saudara saya di Tulungagung itu sampai mempersembahkan. Kalau di tanggal 1 kok tahu juga orang sini, orang apa sama tradisinya? Kan itu nyembah itu mengagungkan, cuma punya rasa khawatir, rasa takut, sebagaimana takutnya kepada zat yang maha berkuasa, itu Allah SWT. Mengagungkan, nyembah dengan cara menyembelih binatang untuk jin misalnya, itu kan sama, karena itu bentuk ibadah. Jadi syirik itu bukan begini kepada berhala, bukan. Syirik itu adalah memalingkan ibadah yang harusnya kepada Allah kepada selain Allah. Menyembelih, takut, bertawakal, ya, bahkan cinta, ya, yang harusnya cinta itu diberikan hanya kepada Allah, diberikan pula kepada selain Allah. Nah itu nanti ada babnya itu. Bab takut, bab cinta, bab roja, ini 3 dibahas paling inti dalam kitab Tauhid, supaya kita bisa bedakan mana takut yang tabi'i, mana takut yang sifatnya takut asir, takut yang sifatnya syirik. Kesalahan orang sekarang yang tidak paham hakikat al-khauf dalam kitab Tauhid yang dikaji oleh para ulama. Misalnya ucapan kami enggak takut corona, kami hanya takut kepada Allah. Ini salah ini. Ya. Karena takut corona itu bukan syirik, tapi takut yang sifatnya tabi'i, takut ular, takut rampok, takut maling, sama halnya takut corona. Kita takut jemaah. Sama halnya kita takut ular, takut binatang berbisa. Yang syirik itu takut Nyi Roro Kidul, itu baru syirik itu. Kenapa? Karena takut kepada Nyi Roro Kidul sebagaimana dia takutnya kepada Allah. Ya kan, takut karena apa? Karena celaka, ikan pada habis kan nanti kalau tidak memberi persembahan kepada Nyi Roro Kidul, kan begitu. Itu kan hanya kepada Allah, menyembelih untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau takut corona tidak syirik, tapi takut tabi'i, takut yang boleh. Yang syirik takut kepada Nyi Roro Kidul. Bedakan. Baik, jadi makna la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Maka dalam tauhid itu harus terkandung adanya penetapan dan penafian, jemaah. Menetapkan hanya Allah satu-satunya, menafikan semua sembahan yang batil selain Allah. Jadi bukan masalah kita ini beribadah kepada Allah, bukan, itu tidak penting. Tidak penting loh jemaah kita beribadah kepada Allah saja. Karena Abu Jahal pun sudah beribadah kepada Allah. Tidak penting itunya, yang penting adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah tidak syirik. Tidak dicampurkan ibadah juga kepada selain Allah. Jelas nggak jemaah? Kenapa saya ngomong ibadah tidak penting kepada Allah? Karena ibadah kepada Allah dicampur dengan kesyirikan, itu maknanya tidak penting. Percuma, amalan mereka batal, amalan mereka hancur. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan aku sungguh telah mewahyukan kepada engkau Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, ini kalau engkau berbuat syirik dalam beribadah, yakni Allah disembah, diibadahi, makhluk selain Allah juga diibadahi, maka la yahbatanna amaluk, amalanmu akan benar-benar hancur, amalanmu benar-benar batal, dan engkau di akhirat termasuk benar-benar orang yang merugi. Ya. Jadi tidak penting ibadah kepada Allah, yang penting itu bagaimana dalam beribadah kepada Allah kita tidak syirik. Ya. Maka itulah arti la ilaha illallah. Bukan tidak ada pencipta, ya. Bukan tidak ada pemberi rezeki, tapi tidak ada yang
berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Taib, apakah tidak boleh kita memaknai itu? Tidak ada sesembahan, tidak ada yang memberi diri selain Allah pada Allah. Tidak boleh kalau cuman itu. Tapi kalau sudah dikatakan tidak ada sesembahan yang benar, maka sudah masuk berarti yang menciptakan. Karena tidak boleh kita menyembah kecuali hanya kepada zat yang telah memberi rizki, menciptakan kita, jemaah. Jadi la ilaha illallah diartikan dengan rububiyah Allah itu boleh kalau dalam arti mengandung di dalamnya tadi, seperti mana tadi di awal kaidah. Tapi kalau hanya itu satu-satunya makna la ilaha illallah, tidak ada pencipta, salah. Jelas tidak? Jadi tidak ada zat yang disembah yang benar kecuali Allah, masuk di dalamnya. Tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan selain Allah. Baik. Kaidah yang ketiga, tauhidul uluhiyah huwa tauhidul ladzi hasalat fihi al-khusumatu bainal ummami wa anbiya'iha. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang dengannya, yani uluhiyah yang dengannya terjadi perselisihan, pertentangan, peperangan antara nabi-nabi dan umatnya. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang dengannya terjadi apa? Khusumat, pertentangan, perselisihan, peperangan antara nabi dan umatnya. Kenapa nabi memerangi Abu Jahal? Kenapa nabi berselisih dengan Abu Jahal? Karena merebutkan tauhid rububiyah, merebutkan tauhid apa? Uluhiyah. Sebab nek rububiyah Abu Jahal tidak usah didakwahi, nggak usah Allah utus Nabi Muhammad ke muka bumi, tidak usah, tidak perlu, karena mereka sudah bertauhid rububiyah. Yang diperebutkan oleh Nabi Muhammad dan Abu Jahal adalah masalahnya tauhid uluhiyah, jemaah. Maka ini yang harus kita pahami dengan benar. Maka sekarang ungkapan tauhid itu harus hati-hati. Apa yang dimaksud oleh orang yang mengungkapkan kalimat tersebut? Karena kalau tauhid versi Abu Jahal itu dia apa? Tauhid versi Abu Jahal, yakni Abu Jahal kalau bertauhid itu tauhid apa? Rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya, wahai Muhammad, oleh kalian, tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Ini tauhid apa nih? Rububiyah. Mereka mengatakan Allah. Jadi subhanallah, Abu Jahal menyembah berhala, Abu Jahal menyembah kuburan orang-orang soleh. Dia meyakini yang menciptakan bukan wali-wali itu, bukan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesalahannya itu adalah kesalahan yang pada satu titik tauhid al-uluhiyah. Mana dasarnya jemaah? Dari kaidah kita ini, taib. Dasarnya adalah di surah Shafat ayat 35-36. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bahwasanya mereka orang-orang musyrikin dulu, jika dikatakan kepada mereka, diseru mereka kepada la ilaha illallah, mereka enggan, enggak mau, mereka sombong. Enggak mau mereka menyatakan satu-satunya zat yang wajib diibadahi hanya Allah, enggak mau. Bahkan mereka mengatakan a inna la tariku, maka apakah kita sekarang akan meninggalkan alihatina li syairin majnun? Apakah kita akan tinggalkan sesembahan-sembahan kita yang lain kalau cuma Allah? Kenapa cuma Allah? Apakah yang lain Lata, Manat, Uzza, apakah kita tinggalkan demi orang gila ini? Loh, Nabi Muhammad loh jemaah, enggak tanggung-tanggung loh. Nabi Muhammad disebut gila, syair, penyair. Ya itu penyair itu jemaah, kalau zaman sekarang tukang nyanyi, apa namanya, pujangga ya, tukang nyanyi. Jadi jelek sekali penyanyi itu. Prosesi penyanyi, profesi dukun itu jelek sekali. Dulu makanya kenapa Nabi Muhammad, perhatikan jemaah, Nabi Muhammad tidak pernah dihina dengan sebutan selain daripada sebutan ini, tukang sihir, penyair, ya, atau gila. Tidak ada hinaan orang-orang dulu kepada Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Muhammad doyan perempuan, gak ada.
Padahal Nabi Muhammad menikahi wanita umur berapa tahun? Aisyah dinikahi oleh Nabi umur berapa jemaah? Dinikahi umur 6 tahun dan kumpulnya umur Aisyah 9 tahun. Itu tidak ada celaan zaman itu. Kenapa? Karena biasa jemaah sekalian. Biasa. Tidak aneh dan tidak aib. Tapi yang aib itu kalau profesi penyair itu aib sekali. Profesi dukun aib. Tukang sihir aib. Sekarang makan tukang sihir digelari the master. Apa namanya? The master. Wes pokoknya kayak itu. Bangga tukang sihir. Dan televisi ini rating tertinggi acara TV yang ditonton oleh jutaan kaum muslimin ternyata hipnotis. Ya. Apa pokoknya yang sekarang acara-acara pakai hipnotis semua. Acara apa? Dangdutan pakai hipnotis ada acaranya. Bahkan jadi artis loh dukun-dukun sekarang. Yang satu masuk Islam alhamdulillah moga-moga istiqomah. Cuman sayang entah di tangan siapa masuk Islamnya. Cuman lumayan lah. Lumayan. Enggak usah sebut nama lo ini. Antum tahu insyaallah. Masuk Islam alhamdulillah. Ya, jadi orang-orang musyrikin dahulu menghina Nabi kita dengan apa? Li syairin majnun. Penyair gila. Nah, demikian pula antum lihat di surah Shad ayat 5. Jadi mereka mengakui rububiyah tapi mereka enggan untuk menetapkan uluhiyah. Nah, itulah asal akar permasalahannya. Ya, aj'alal alihata ilahan wahida? Apakah Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain juga sama akan menjadikan sesembahan hanya satu saja, Allah saja? Kata mereka, inna hadalah syai'un ujab, sungguhnya ini adalah hal yang sangat mengherankan. Heran, kok ibadah harus kepada satu zat saja gitu loh? Kenapa tidak boleh kepada orang-orang saleh dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik jemaah sekalian, malam ini anak pamit, tidak bisa dilanjut pada Isya karena acara mendadak darurat ya. Tadi ini lagi ada acara belum selesai, insyaallah pada Isya kita mau langsung. Jadi adzan kita sholat tidak ada kelanjutan pada Isya ya. Untuk ke depan insyaallah kita akan lanjut pada Isya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah ini ada PDF-nya tapi jelek cetakannya. Jelek. Kalau bagus, kalau perlu antum belilah ya. Ini kita paling berapa? Mungkin 50.000 kalau beli pentol itu 5 bungkus pentol itu cuma. Beli pentol 5 bungkus 10.000 20. Insyaallah beli nanti ya. Kitab ini, kemudian kitab Minhaj Fiqh Najah insyaallah kita sudah punya kitabnya. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Hada wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.